Anak-anak, tanggal 28 Oktober, kalian tahu kita memperingati hari apa? Tepat sekali. Tanggal 28 Oktober, setiap kita bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tercetus pada Kongres Pemuda yang kedua, di mana Kongres Pemuda yang kedua diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober tahun 1928. Tetapi sebelumnya ada Kongres Pemuda yang pertama. Kongres Pemuda pertama diadakan pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei 1926. Nah, tetapi pada saat Kongres Pemuda belum ada kesepakatan, kesatuan. Nah, itulah sebabnya diadakan Kongres Pemuda kedua, sehingga mereka para pemuda boleh menyatukan pendapat, menyamakan pendapat, bersatu padu, dan mengikat suatu janji, yaitu janji Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda dijadikan sebagai tonggak pergerakan untuk melawan penjajah. Karena kita tahu bahwa negara kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat drama singkat tentang sejarah Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1, Jakarta, 30 April sampai 2 Mei 1926. Hadirin sekalian, perkenankan saya menyampaikan rumusan yang sudah saya susun, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saudara Yamin, saya setuju dengan Anda di bab 1 dan bab 2 tadi, saya sangat setuju. Tetapi saya kurang setuju di bait yang ketiga, karena Anda menyatakan di bait 1 dan 2 berisi tentang istilah Indonesia. Tetapi mengapa di bait yang ketiga Anda tidak menyebut sama sekali tentang Indonesia tadi? Mungkin seperti ini bunyinya kalau yang ketiga ya. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu ya saudara-saudara. Saya setuju dengan Bapak Abraham. Lebih baik bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan. Setuju saya. Setuju. Saya sangat keberatan dengan perubahan itu, Pak Tabrani. Maaf, Saudara Yamin, saya tetap mempertahankan apa yang menjadi usulan kami. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, namun Kongres harus tetap dihentikan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan. Sampai jumpa di Kongres berikutnya. Merdeka! 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 Rintisan yang telah dilakukan oleh M. Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Baiklah kawan-kawan, sudah saya tetapkan dan saya putuskan bahwa kita akan melanjutkan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi Kongres yang pertama. Saya mohon kepada kawan-kawan sekalian untuk membicarakan hal ini lebih dalam lagi. Kongres Pemuda yang kedua berjalan semaksimal mungkin dan supaya kita mencapai tujuan bersama. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua
diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Young Java, Young Sumatran Bond, Young Islamiten Bond, Pemuda Indonesia, Young Celebes, Young Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Selain organisasi ini, ada beberapa organisasi telah hadir dan menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan di Indonesia. Di antaranya Budi Utomo, Sekarukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia serta pemerintahan Hindia Belanda juga telah hadir pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Selanjutnya saya serahkan Ketua Panitia Kongres Pemuda, yaitu Saudara Sugondo Joyo Puspito, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Merdeka! 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 Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin sekalian. Karena kedatangan pada Kongres Pemuda kedua kali ini telah memiliki peningkatan yang sangat besar. Pada kesempatan yang sangat kita tunggu-tunggu saat ini, hal ini sangat menunjukkan akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita harapkan dan juga kita bangun bersama demi Indonesia merdeka. Pada kongres pertama pada tahun 1926 kemarin, bahwasanya kita belum menemukan kata sepakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua kali ini, kita berharap bersama bahwasanya kita akan menemukan suatu jalan yang terang menuju Indonesia merdeka. Baiklah, setelah penyampaian tahapan-tahapan acara, dengan ini saya nyatakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 Oktober 1928 resmi saya buka. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua hari itu, 28 Oktober 1928. Telah kita lalui bersama-sama acara demi acara pada Kongres Pemuda kedua kali ini. Sebelum saya sampaikan hasil-hasil keputusan Kongres Pemuda kedua, izinkan saya memperkenalkan Wage Rudolf Supratman yang telah menciptakan sebuah lagu yang sangat indah bagi Indonesia. Untuk WR Supratman, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membawakan lagu ciptaan saya yang berjudul Indonesia Raya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Wage Rudolf Supratman yang sudah membawakan lagu yang sangat indah dan hikmat sekali. Sekali lagi, beri tepuk tangan untuk beliau. Baiklah, hadirin sekalian, saya akan sampaikan hasil-hasil pada Kongres Pemuda kali ini. Dengan ini diputuskannya hasil dari kongres ini, maka saya wajibkan kepada hadirin sekalian untuk memakai kata-kata yang telah kita sepakati bersama. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Muhammad Yamin, dipersilakan. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum mengakhiri kongres ini dan sebelum membacakan hasil daripada kongres ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,
mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hari itu 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Batak Bon, Jong Islamatan Bon, Jong Chelbes, Jong Ambon, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Berikut pemenang lomba mendongeng dan membuat video animasi. Selamat menyaksikan. Teman-teman, hari ini Carla dari kelas 3A akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Putri Kemarau. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang raja yang bijaksana dan baik hati. Raja ini bernama Raja Arya. Hai, namaku Vita. Aku mau bercerita tentang asal-usul Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kuta Tanggakan. Nah itu, bagaimana kalau aku ceritain kamu tentang Putri Kemarau? Nah Shirley, ini dia ceritanya. Akhirnya Putri Jelitani dan ayahnya berkumpul kembali. Wah senangnya ya Shirley. Menurut kamu pelajaran apa yang kita dapat dari cerita ini? Kalau kita berkorban untuk orang lain, Tuhan akan menolong kita, Shirley. Inilah 13 tokoh di balik pembuat teks Sumpah Pemuda. 1. Sunario. 2. Johannes Leimena. Sumpah Pemuda tercetus dari keputusan Kongres Pemuda II. Dilaksanakan tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Tempat pelaksanaannya di Batavia atau Jakarta. Aku senang, Bung. Kongres Pemuda akhirnya bisa terlaksana. Kita harus membentuk sebuah badan sentral dengan maksud memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia. Juga menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan tanah air. Tapi sayangnya, kongres ini gagal karena masih banyak perbedaan pandangan di antara para pemuda yang ada. Suatu hari, desa yang dilanda dengan musim kemarau sangat panjang. Akhirnya, Ratu mengandung dan melahirkan satu perempuan. Nama Putri Bulan. Bawang merah adalah anak yang jahat seperti ibunya, sedangkan bawang putih adalah anak yang baik. Setiap tanggal 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tercetus dari keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari, yakni pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda itu adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selamat untuk para pemenang.